Kasus yang aku bawakan kali ini adalah cerita dari seorang waria berasal dari Lubuk Linggau yang berakhir menegangkan karena dirinya nampak tak terima dengan ocehan seseorang. Seorang YouTuber asal Lubuk Linggau bernama asli Aprianto namun biasa dipanggil dengan nama gaul atau dikenal dengan nama Siska Sarangeo. Wanita tersebut ternyata bukanlah seorang wanita, melainkan seorang transgender atau waria. Dikenal sebagai orang yang humoris, bahkan dirinya punya akun YouTube sendiri dan terlihat banyak yang menonton ngakak melihat dirinya. Bukan asli warga Lubuk Linggau, entah dari mana asalnya, bahkan dirinya pun tertutup masalah pribadi. Memang bukan berasal dari Bukit Linggau, Siska sendiri di sana tak punya tempat tinggal, hanya tinggal di depan Wisma. Di awal kemunculan Siska sempat disebut kalau dirinya adalah orang yang kurang waras karena penampilan compang-camping dan nampaknya selalu tak ada siapa-siapa. Tak ada yang tahu apa pekerjaan Siska. Siska pun nampak selalu berpergian dengan dandanan wanitanya. Di Lubuk Linggau sendiri Siska pun punya banyak teman. Bahkan diantaranya ada seorang bernama Ipang yang juga ternyata dirinya pemilik salon tari. Ipang sendiri nampaknya selalu bersama Siska belakangan. Bahkan Siska pun makin punya teman dekat setelah dirinya sering nongkrong di salon tari. Siska yang makin sering nyalon menjadi salah satu pelanggan salon Ipung. Bahkan saat itu sering bertemu dan merasa cocok, ada getaran antara Siska dengan Ipung. Tak lama, antara Siska dengan Ipung pun ada masalah, entah masalah apa di awal, namun lama-lama merembet ke masalah sosial media. Nampaknya Ipung sirik kepada Siska yang kini makin terkenal dan makin hits di sosial media. Siska sendiri tak hanya terkenal di sosial media, melainkan kini dirinya punya banyak follower, bahkan beberapa kali mendapatkan tawaran pekerjaan di sosial media. Dari makin terkenalnya Siska membuat Ipung tak suka hingga akhirnya ada cekcok di antara mereka. Bahkan tak segan-segan Ipung pun membuat status di sosial media menjelek-jelekan Siska. Kata-kata jelek dari Ipung pun dilontarkan di sosial media seperti menyebutkan Siska babon, beruk, dan jelek. Siska yang tak diam, Siska membalas dengan balas dendam. Tanggal 23 Agustus 2019, Siska mengajak beberapa temannya yang mau ternyata 2 orang untuk menghabisi Ipung. Ketiganya sempat minum-minum alkohol. Siska dengan kedua orangnya itu pun setelah minum alkohol langsung ke rumah Ipung. Masuk ke rumah Ipung secara diam-diam, saat itu Ipung pun sedang tidur. Tak menunggu waktu lama lagi, mereka bertiga akhirnya menghabisi Ipung dengan cara memukul, menikam, bahkan menekap Ipung. Tak puas Siska dengan rekan-rekannya pun bahkan menyayat wajah Ipung hingga tak dikenali. Ternyata 2 orang yang membantu Siska pun punya dendam pribadi kepada Ipung, namun dendamnya tak diceritakan apa. Setelah yakin kalau Ipung sudah tak bernyawa, mereka bertiga pun pulang ke rumah masing-masing dan berlaku seperti tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, saat ada pelanggan dari Ipung datang ke salon, nampak salon masih tutup. Penasaran, dirinya pun langsung membuka pintu dan mendapati Ipung sudah tak bernyawa berlumuran darah, hingga akhirnya dirinya pun melaporkan kepada warga dan juga pada polisi. Tak lama pihak kepolisian pun datang untuk olah TKP dan juga langsung membawa jasad Ipung ke rumah sakit. Di sana menurut pihak rumah sakit, Ipung mendapatkan beberapa kali tikaman dan juga mendapatkan penganiayaan sebelum dirinya meninggal. Pihak kepolisian menginterogasi saksi-saksi, tetangga dari Ipung dan juga orang yang menemukan pertama kali. Namun menurut para saksi, ada satu saksi yang mengungkapkan kalau dirinya sempat melihat Siska buru-buru keluar dari kamar Ipung saat malam tadi. Pihak kepolisian terus bekerja keras dan juga menemukan beberapa sidik jari. Setelah 4 hari kejadian, pihak kepolisian langsung menemukan Siska di daerah Lubuk Linggau juga. Hanya Siska saja yang berhasil diamankan, sementara kedua orang lainnya kabur. Tak lama dengan kerja keras pihak kepolisian juga, 2 orang tersebut pun berhasil diamankan. Ternyata Siska sendiri setelah melakukan perbuatan tak terpuji itu, dirinya masih sempat posting di sosial media. Bahkan seolah tak terjadi apa-apa, Siska masih terlihat menyenangkan. Setelah diamankan, Siska langsung dibawa ke lapas dan menjalani sidang online. Siska pun terbukti bersalah dan jatuhi hukuman 20 tahun penjara. Ternyata yang cukup mengagetkan pihak kepolisian, ini bukanlah kejahatan pertama Siska. Di tahun 2006, Siska pernah menghabisi seseorang, namun saat itu dirinya hanya ditahan 4 tahun. Kini Siska melakukannya lagi. Menurut pihak kepolisian, Siska disebut dengan residivis. Terlihat manja seperti perempuan, bahkan terlihat ngakak di sosial media. Banyak orang yang mengemari Siska. Ternyata di dalamnya Siska adalah seseorang yang menakutkan. Usai divonis, Siska minta maaf dan mengakui dirinya menyesal. Namun nampaknya pihak polisian tak ada yang percaya.
Kedua teman Siska yang membantu Siska pun dihukum 18 tahun penjara karena ternyata mereka pun melakukan hal yang sama dengan Siska, melakukan penganiayaan dan menghabisi nyawa dari Ipung. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari bahasan ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.